Apa yang terjadi jika kita merasakan perasaan tidak menyenangkan secara terus-menerus? Apakah teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan sehat mental? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yeni Rahayu, fasilitator dari PKLK Omah Cakap Sendanggo 2. Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang sehat mental dan bagaimana cara mengatasi stres. Materi pada video kita ambil dari modul PKLK seri 1 dan 2. Tujuannya agar kita 1. Memahami apa yang dimaksud dengan sehat secara mental. 2. Mengetahui arti stres yang termasuk dari bagian kesehatan mental. Yang ketiga, mengenali situasi yang menyebabkan stres dan pengaruh pada fisik, pikiran, perasaan, dan sikap kita. Yang keempat, mengetahui strategi untuk mengatasi stres dengan pikiran positif agar kita tidak melampiaskan ke hal yang salah. Teman-teman, seringkali kita harus menebak apa perasaan seseorang berdasarkan dari perilaku atau raut wajah orang tersebut. Pengetahuan ini penting agar kita dapat membantu kita untuk memikirkan perilaku atau kelakuan yang sesuai. Contoh, ketika ada orang yang sedang marah, maka kita sebaiknya tidak mengganggu orang itu. Kita harusnya berusaha untuk menenangkannya. Orang yang sedang sedih, kita coba untuk menghiburnya. Lalu, apakah kita bisa mengetahui perasaan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan? Kemudian, apa yang terjadi jika kita merasakan perasaan tidak menyenangkan secara terus-menerus? Apakah teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan sehat mental? Sehat mental artinya adalah punya hati yang tenang, senang, bersemangat, dan memiliki perasaan positif. Sedangkan tidak sehat mental artinya punya perasaan yang tidak baik seperti sedih, kecewa, marah, atau takut dalam periode waktu yang cukup lama. Tidak sehat mental berbeda dengan orang gila atau gangguan jiwa ya teman-teman. Seseorang yang sedang tidak sehat mental memiliki perasaan yang tidak menyenangkan tetapi masih punya kesadaran. Masih ingat rumah, orang tua, masih ingat diri sendiri. Sedangkan gila atau orang dengan gangguan jiwa adalah seseorang yang tidak memiliki kesadaran, tidak mengenal orientasi waktu dan hari. Dia tidak tahu dia sedang berada di mana dan ingat siapa dia dan segala hal di sekitarnya dan tidak mampu berkomunikasi dengan orang lain. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari hubungan dengan orang tua, teman, dan saudara tidak selalu menyenangkan. Kadang ada situasi yang membuat kita merasa tidak nyaman dan senang. Pada akhirnya membuat kita menjadi stres atau merasa stres. Salah satu kondisi bahwa kita sedang tidak sehat secara mental yaitu ketika kita sedang merasa stres. Banyak sekali orang yang dengan gampang mengatakan dirinya sedang stres. Stres sesungguhnya adalah perasaan tertekan yang dirasakan oleh seseorang ketika mereka menghadapi masalah yang belum terselesaikan. Perasaan tertekan tersebut dapat membuat tubuh terasa tegang, kemudian merasa emosi, dan seperti marah, frustasi, juga takut. Bahkan dapat mengakibatkan sakit perut atau sakit kepala, bisa juga menjadi pemarah atau sedih. Selain itu juga susah memberikan perhatian penuh dan fokus di sekolah, terus mengingat hal-hal yang tentunya membuat stres. Lalu apa sih situasi yang menyebabkan kita mudah merasa stres? Ya betul, seperti kita ada masalah di rumah, melihat orang tua marah, bertengkar, dimarahi orang tua, banyak tugas sekolah yang dirasa sulit, diancam atau dijahati sama orang lain.
ada masalah dengan orang lain, stres karena perubahan dampak akibat pandemi, atau masih banyak situasi lainnya. Teman-teman, apakah ini situasi yang sering terjadi? Apa yang bisa dilakukan oleh seseorang yang sedang mengalami stres untuk membantu dirinya? Banyak hal yang menyebabkan stres dalam kehidupan kita dan normal jika setiap orang kadang-kadang merasa stres. Tetapi stres yang buruk dapat terjadi apabila keadaan tersebut berlangsung terus-menerus. Jika orang mengalami banyak stres, maka mereka harus meminta bantuan dari seseorang agar mereka dapat merasa lebih baik. Ada orang yang melampiaskan rasa stres dengan cara yang salah, bahkan sampai bisa melukai dan membahayakan dirinya sendiri atau orang lain. Seperti berita berikut ini. Nah, jangan sampai terjadi pada kita ya teman-teman. Stres mudah dirasakan oleh siapa saja. Namun, kita harus mengatasi stres dengan cara yang benar. Kita bisa memikirkan beberapa daftar kegiatan atau hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi stres. Kegiatan untuk mengatasi stres seharusnya kegiatan yang baik dan tidak menimbulkan bahaya atau masalah lain. Contoh, bermain bersama teman-teman, menonton film, menyendiri tetapi sambil melakukan hal-hal yang disukai seperti mendengarkan lagu atau menggambar. Seringkali ketika kita mengalami stres, ada banyak pikiran-pikiran negatif yang muncul. Pikiran negatif mempengaruhi perasaan atau emosi kita. Selanjutnya, sikap kita juga akan terpengaruh dan bahkan mungkin juga mempengaruhi tubuh kita. Kira-kira apa yang dapat kita lakukan ketika kita memiliki pikiran-pikiran negatif saat mengalami stres? Nah, mari kita belajar untuk mencoba mencari pilihan lain dari pikiran negatif tersebut dengan cara berpikir positif. Dengan pikiran positif, maka perasaan yang muncul juga akan lebih positif. Mungkin hal ini masih sulit untuk kita lakukan. Akan tetapi, jika kita sering latihan, maka kita akan menjadi terbiasa untuk berpikiran yang sehat dan positif. Selain berpikiran positif, kita juga dapat mencoba teknik bernafas untuk mengendalikan rasa marah. Kadang-kadang ketika kita sedang merasa cemas, takut, dan khawatir, otot-otot kita akan merasa tegang, dan nafas kita menjadi lebih cepat dan pendek-pendek. Jika kita dapat belajar mengendalikan tubuh, ketegangan otot dan perasaan kita, maka badan kita tetap tenang dan santai, bahkan saat kita sedang dalam situasi yang tidak menyenangkan. Kita coba ya teman-teman. Silahkan pegang perut masing-masing. Tarik nafas melalui hidung dan dihitung 1, 2, 3, 4. Dalam hitungan keempat, tahan selama 7 detik. Setelah itu, kemudian keluarkan melalui mulut dan hitung dalam hati 5, 6, 7, 8. Mari kita coba lakukan bersama-sama beberapa kali sambil menutup mata. 1, 2, 3, 4. Tahan selama 7 detik. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Tahan selama 7 detik. 5, 6, 7, 8. Teman-teman dapat mempraktekkan ini setiap hari. Ketika sedang cemas, khawatir, dan marah, tarik nafas dalam-dalam dan keluarkan. Lakukan beberapa kali dan sampaikan kepada diri sendiri untuk tenang.
Untuk mencegah dan menghadapi stres, kita juga dapat menerapkan prinsip 3S. Sehat hidup, sehat pikiran, dan sehat sikap. Sehat hidup misalnya olahraga secara teratur, paling tidak 15-30 menit setiap hari. Makan teratur, tidur secara teratur 8-10 jam setiap hari. Minum banyak air putih, menghindari minuman yang beralkohol, merokok ataupun narkoba. Tarik nafas dalam-dalam saat ingin marah atau sedih. Sehat pikiran, berpikir positif dan mengatakan kepada diri sendiri hal-hal yang positif. Setiap manusia unik dan istimewa, begitu juga dengan kita. Tidak terlalu khawatir dengan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Menetapkan tujuan atau cita-cita dan berupaya untuk menggapai cita-cita tersebut. Setiap orang hidup pasti menghadapi masalah, jadi tetap semangat. Sehat sikap, melakukan hal-hal yang kita senangi dan tidak merugikan orang lain. Saat sedang stres atau depresi, meminta bantuan orang tua atau guru atau teman ketika merasa memiliki masalah yang berat. Mencari tahu penyebab dari masalah yang sedang dihadapi dan berusaha menyelesaikan masalah tersebut. Kita perlu mengetahui beragam cara untuk menghadapi stres. Karena kita dapat mengalami beragam jenis stres, sehingga penting bagi kita untuk mengetahui beragam jenis kegiatan yang bisa membantu kita menghadapi stres juga. Menjaga kesehatan baik secara fisik dan mental akan membantu teman-teman mencapai cita-cita yang direncanakan. Melalui video ini, kita mengajak teman-teman untuk menjaga kesehatan, tidak hanya fisik, namun juga mental, serta mengatasi stres dengan cara melakukan kegiatan yang berpikir positif. Ayo bersama-sama kita menghindari hal-hal yang membahayakan diri dan dilarang. Oke teman-teman, sekian video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk share, komen, dan like-nya. Nah, ikuti terus kelas PKLK ya, agar menjadi anak yang berdaya, keluarga bahagia. See you, bye!